Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang memenuhi dan menyertai kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini, namun sebelumnya berkati dan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Matius pasal yang pertama ayat 24 sampai 25. Begini firman Tuhan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan berarti kita belajar untuk mengawasi dan mempertahankan kehidupan kita supaya tidak tercemar dari sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagai contoh dalam kehidupan kita adalah Yusuf yang adalah tunangan Maria. Dari ayat-ayat yang baru saja kita baca dan dengarkan menjelaskan kepada kita bahwa Yusuf adalah seorang yang menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Setelah ia mengambil Maria sebagai istrinya sesuai dengan perintah Tuhan melalui malaikat Tuhan, saat itu Yusuf belajar untuk menahan dirinya untuk tidak tidur bersama Maria sampai anak itu dilahirkan. Dan itulah rancangan Tuhan bagi kehidupan Yusuf dan Maria. Sampai rancangan Tuhan ini terlaksana melalui Maria. Karena Tuhan berbicara kepada Yusuf pada saat itu, yang dalam tidurnya Tuhan menyampaikan melalui malaikat dalam mimpi bahwa kau jangan ceraikan istrimu karena tunanganmu Maria, karena yang dikandungnya dari Roh Kudus. Dan ketika dia mendengar perintah itu, dengan segera dikatakan Yusuf melakukannya, dan selama dikatakan dia menikah menjadikan Maria sebagai istrinya, selama Yesus belum lahir, dikatakan ia tidak menyentuh Maria sebelum anak itu lahir. Jadi meski Maria sudah sah menjadi istrinya, tetapi karena Maria ada dalam rancangan Tuhan yang indah, Yusuf tetap taat menjaga kekudusan untuk hidup bersama dalam waktu yang digenapi oleh Tuhan sampai anak itu lahir. Jadi komitmen Yusuf untuk menjunjung tinggi kekudusan hidup di dalam Tuhan dalam rentang waktu yang Tuhan tentukan adalah ekspresi dari kepercayaannya, dari ketaatannya akan firman Tuhan, dan itu menunjukkan bahwa ia menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Ia membiarkan rencana dan maksud Tuhan tergenapi melalui istrinya, melalui Maria sebagai istrinya. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita juga dalam kehidupan kita ini menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Mari kita belajar mengawasi kehidupan kita supaya kehidupan kita melakukan apa yang berkenan, apa yang menyenangkan di hati Tuhan. Karena Tuhan juga berkata di dalam Alkitab, tanpa kekudusan Allah, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Oleh sebab itu marilah kita untuk menjaga kekudusan hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Lalu caranya bagaimana? Dengarkan dan lakukan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Karena itu Allah yang adalah kudus pengen kita supaya kita kudus, karena Allah yang kudus menuntut kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus, menuntut kita juga sama seperti Dia kudus, kita pun harus belajar kudus. Jadi Tuhan ingin setiap orang yang mempercayainya, yang mengikutinya dengan tulus hati. Oleh karena itu marilah kita belajar untuk mendengarkan Tuhan dan selalu mengarahkan, memfokuskan kehidupan kita
di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Mari kita taati segala perintah Tuhan, segala keinginan Tuhan, segala apa yang dikehendaki Tuhan. Karena dengan kita mentaati dan melakukan segala apa yang dikehendaki, apa yang diperintahkan Tuhan, itulah yang akan memproses hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin hari semakin dikuduskan oleh firman Tuhan. Karena firman-lah yang membersihkan kita, perkataan Tuhan-lah yang membersihkan kita. Oleh sebab itu, supaya hidup kita bersih, supaya hidup kita kudus, supaya kita diproses dari semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin kudus di pemandangan Tuhan. Bagaimana caranya? Hiduplah hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dengan melakukan perintah Tuhan. Dengan melakukan perintah Tuhan, kita sedang belajar memproses hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk menjaga kekudusan kita, supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana tadi? Lakukan segala perintah Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Karena dengan melakukan perintah kehendak Tuhan, kita sedang belajar menguduskan diri kita sampai kita sempurna kelak. Dan kita percaya orang-orang yang menjaga kekudusan, itulah yang dipakai Tuhan sebagai sarana untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk mendatangkan sukacita, untuk mendatangkan keselamatan bagi dunia ini. Sama seperti Yusuf dan Maria. Kenapa mereka dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa keselamatan kepada dunia? Kenapa Tuhan pakai mereka? Karena mereka berkomitmen untuk menjaga kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan itulah yang seharusnya kita belajar lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, mari kita belajar untuk hidup kudus, karena melalui kekudusan Tuhan akan pakai kita menjadi sarana untuk membawa damai sejahtera, sukacita, dan keselamatan ke tengah-tengah dunia ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami supaya kami belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena sama seperti Maria yang menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, Tuhan memakai mereka. Tuhan mengurapi mereka sebagai sarana untuk membawa kabar damai sejahtera, kabar kesukaan besar, kabar keselamatan bagi dunia ini. Dan itu jugalah yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kami. Biarlah kami belajar untuk berkomitmen hidup kudus di hadapan Tuhan dengan melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan akan pakai kami sebagai sarana untuk membawa kabar damai sejahtera, kabar sukacita, dan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di sepanjang hari ini Tuhanlah yang memimpin kami sehingga jalan hidup kami ada dalam penyertaan Tuhan. Segala berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan bagi kami, itulah yang menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.